Itu semua tipuan dari setan. Kasih tahu jemaat orang jangan terima itu bilangan setan yang dia akan ganti DNA. DNA itu dia ganti di aliran darah itu. Jadi tidak akan DNA Yesus lagi, tapi akan DNA setan. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudara kekasih dalam kasih Tuhan, saya ingin melanjutkan pembahasan yang saya sudah buat di video sebelumnya berkaitan dengan chip 666 dan juga vaksin ya. Nah, saudara, pembahasan tentang microchip sudah saya ulas di video sebelumnya. Nanti saudara silahkan lihat di sana. Nah, kali ini saudara saya akan mulai dengan satu ayat ya. Mari kita lihat di dalam Hosea pasal yang keempat ayatnya yang keenam. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Dalam terjemahan bahasa Inggris King James Version, Hosea 4 ayat 6 bagian A ditulis dengan My people are destroyed for lack of knowledge. Lack of knowledge, kurang pengetahuan ya. Nah, ternyata saudara, kurang pengetahuan ini bisa membawa kepada kebinasaan ya. Jadi hati-hati, jangan hanya dapat informasi dari satu media sosial kemudian tidak di cross check, tidak dilihat di pembandingnya ataupun tidak dipelajari lebih lanjut lagi, tidak ditanyakan kepada yang berkompeten dengan hal ini, saudara langsung menangkap ini menjadi sebuah kebenaran dan akhirnya saudara binasa dengan pengetahuan yang kurang tersebut. Itu sebabnya mari kita lebih hari lebih bijaksana, lebih berhikmat, lebih serius untuk mempelajari firman Tuhan. Nah, saudara, kenapa saya katakan ini ya? Karena kan sekarang banyak yang mengatakan bahwa di dalam vaksin itu nanti akan disusupi microchip. Chip itulah yang akan nantinya bisa sebagai alat deteksi dari pihak antikris supaya kemanapun kita ada, kita akan termonitor dengan chip tersebut. Oh, chip itu nanti bisa membawa kita untuk lepas dari kasih karunia Tuhan. Ya. Chip itu, angka itu yang dikatakan angka binatang 666 itu yang ada di chip itu yang akan membuat kita hilang keselamatan. Itu ada imunisasi yang baru keluar dari Amerika, dari Bill Gates, yang mereka bilang dari Bill Gates dari Amerika, yang sekarang sedang dipromosi dari Cina masuk ke Indonesia untuk COVID-19, untuk coronavirus, yang dorang bilang untuk imunisasi di badan, dorang kasih suntikan di bagian kulit untuk penahan corona. Itu semua tipuan dari setan. Kasih tahu jemaat orang jangan terima itu bilangan setan yang dia akan ganti DNA. DNA itu dia ganti di aliran darah itu. Jadi tidak akan DNA Yesus lagi, tapi akan DNA setan. Jadi jemaat tidak boleh ke rumah sakit untuk terima imunisasi itu. Kami di Australia sini tidak terima. Perdana Menteri Australia orang Kristen dia tolak, dan Presiden Amerika dia tolak juga karena dia orang Kristen. Walaupun itu datang dari Amerika, orang yang buat hal ini dia namanya Bill Gates, dia yang ciptakan komputer dengan apa semua itu, dan dia pakai barang ini bilang untuk penahan tubuh, penahan corona, supaya corona tidak kena di badan. Dan dia rubah DNA, jadi waktu masuk di badan barang ini dia akan menyatu, suntikannya akan menyatu dengan darah dan dia rubah DNA orang itu. Jadi DNA yang mengalir di badan itu, aliran darah itu bukan lagi darah orang itu. Jadi bilang masyarakat tidak boleh terima.
Itu sudah terjadi itu apa bilangan 66 sudah mulai masuk. Haleluya. Tuhan Yesus lebih dari cukup, darah Yesus lebih dari cukup. Aduh, saudara, ya. Jadi, itu yang saya sebut dengan kurang berhikmat, kurang pengetahuan. Justru kita merasa kita terhindar daripada antikris. Justru karena kita kurang pengetahuan, kita bisa binasa, saudara. Jadi hati-hati. Nah, kemudian begini, saudara, ya. Mari kita melihat Roma 8. Sebenarnya ini sudah saya khotbahkan tadi pagi di jemaat, ya. Tapi saya rindu share kepada kita semua. Perhatikan ayat ini dan ini menjadi pedoman kita. Dan saya harap ketika kita mengimani sungguh-sungguh apa yang dikatakan firman Tuhan, kita menjadi aman, menjadi tentram dengan apa yang disampaikan, ya. Roma 8 ayat mulai dari ayat 33 supaya lebih jelas. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang telah duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Haleluya. Kita punya pembela yang ajaib dan luar biasa, Kristus Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Puji Tuhan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Karena kita punya pembela, kita sekarang berkata sebagaimana Paulus menyatakan di dalam Roma 8:35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Nah, konteks ayat ini adalah diberikan kepada jemaat yang ada di Roma yang pada saat itu sedang mengalami aniaya, sedang mengalami penindasan, kesesakan, sehingga perlu Paulus menguatkan ini kepada mereka. Ya. Nah, kemudian begini, saudara, ayatnya yang ke-37. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih dari orang-orang yang menang. Amin, haleluya. Kita lebih dari orang-orang yang menang. More than conqueror. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Perhatikan ini. Ayat 38. Kalau perlu garis bawahi baik-baik. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup. Maut artinya diperhadapkan dengan maut. Memilih menyangkal Yesus atau tidak. Tetap kalau kita memegang Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maut sekalipun kita tetap akan ada dalam genggaman tangannya. Tidak akan ada orang yang menggugat kita, haleluya. Maupun hidup, baik malaikat-malaikat, perhatikan ini, maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Pemerintah-pemerintah apa maksudnya? Pemerintah yang mungkin zaman itu, ya, pemerintahan Romawi yang diktator, ya, yang menjadi penguasa yang lalim, yang mencoba untuk memisahkan iman kepercayaan jemaat kepada Kristus. Kalaupun itu taruhannya, tidak akan ada yang dapat memisahkan kita. Paulus katakan, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Haleluya. Baik pada konteks itu maupun di zaman sekarang. Jadi artinya apa, saudara? Ada pemerintah-pemerintah, seandainya ada pemerintah yang lalim pun, ya, yang tidak kenal Tuhan, yang mencoba memisahkan kita dari kasih Kristus, tidak akan dapat, saudara. Atau kuasa-kuasa 39. Baik yang ada di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain. Saudara, ini baca ini ayat baik-baik. Sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Haleluya, puji Tuhan. Yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, mari yakinkan dalam hidup kita, ini jaminan yang luar biasa. Nah sekarang, saudara, cuma gara-gara vaksin, cuma gara-gara mungkin ada orang yang bilang ini chip
seperti bulir gandum atau bulir beras. Nah, masa gara-gara ini kita takut terpisah dengan Tuhan? Gara-gara ini kita anggap bahwa itu bisa membatalkan keselamatan kita. Itu bisa membawa kita dimurkai oleh Tuhan. Ya. Nanti kita akan sampai pada penjelasan selanjutnya. Tetapi saya mau yakinkan terlebih dahulu ayat ini, saudara. Tidak akan ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Asalkan saudara berpegang teguh, sungguh-sungguh, ya. Kita menaruh firman itu dalam pikiran kita, dalam dahi kita, ya. Pikiran Kristus, dan kita melakukan tangan kita lakukan untuk menyembah, mengagungkan, memuliakan nama Tuhan. Tangan ini pakai untuk mengangkat tangan ini pakai untuk berdoa, dan bukan hanya itu saja. Hal ini juga bicara tentang bagaimana kita harus melakukan kehendak Tuhan, ya, dalam setiap keberadaan kehidupan kita. Maka yakin dan percaya enggak akan ada yang dapat pisahkan kita. Cuma gara-gara vaksin, cuma gara-gara chip yang dimasukkan. Jadi nggak usah takut, saudara. Nggak usah takut. Tidak akan ada yang membatalkan keselamatan kita hanya gara-gara chip. Chip juga hoax. Yang ditaruh barcode itu bukan manusianya, tapi vaksinnya, saudara. Ya. Jadi tolonglah. Ya, nggak usah ditakut-takuti ini jemaat dengan berita-berita yang katanya ini Bill Gates punya teori konspirasi, ini vaksin ini sudah disusupi dengan chip. Itu bisa dibantah, hoax semua. Jadi itu dulu poinnya. Nanti video selanjutnya saya akan jelaskan mengenai tanda, ya, yang ada di dahi dan tanda yang ada di tangan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Berlindunglah dalam